Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, bertemu kembali dengan Bapak pada pembelajaran tematik tema 4 muatan IPA. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan baik. Anak-anak yang berbahagia, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari sejenak kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak, nilai keislaman dari pembelajaran kita pada tema 4 ini adalah seperti yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 77 yang artinya, katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat dahulu dan telah menyesatkan banyak orang, dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus. Kandungan dari ayat di atas adalah bahwa umat Islam diajak untuk menjauhi sifat boros atau berlebih-lebihan dalam penggunaan air dan listrik. Anak-anak, tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan proses terjadinya energi listrik mulai dari sumbernya sampai ke rumah-rumah kita. Kemudian tujuan yang kedua adalah peserta didik dapat menjelaskan penyebab terjadinya pemadaman gangguan listrik. Dan tujuan pembelajaran kita yang ketiga adalah peserta didik dapat menjelaskan dampak penggunaan energi listrik secara berlebihan bagi kehidupan manusia. Anak-anak, mari kita mulai pelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum kita masuk pada pelajaran, alangkah baiknya kita sedikit mengulang apa yang telah kita pelajari pada tema 3. Pada tema 3 kemarin kita telah membicarakan tentang berbagai macam sumber energi listrik dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, baterai, kemudian aki, kemudian dinamo, dan kemudian generator. Nah, listrik di dalam rumah kita yang kita pakai sehari-hari, baik kita di rumah maupun di sekolahan, adalah sumber energi listrik yang berasal dari generator. Mari kita bahas bagaimana proses terjadinya energi listrik dari generator. Perhatikan gambar di samping. Nah, gambar di samping itu menunjukkan pembangkit listrik yang menggunakan energi air yang biasa disebut dengan PLTA. Lihat waduk. Waduk itu tempat penampungan air. Nah, di dalam waduk itu akan terisi dari semua aliran sungai terkumpul dalam waduk itu. Apakah itu air hujan maupun air dari aliran sungai. Nah, kemudian air yang terkumpul itu akan dimasukkan ke dalam pipa atau yang ada katupnya. Nah, kemudian melalui katup pengaman itu
air akan menuju ke turbin. Ya. Nah, untuk apa air itu menuju ke turbin? Supaya energi potensial yang ada pada air itu diubah oleh turbin menjadi energi gerak. Nah, selanjutnya energi gerak yang dihasilkan oleh turbin itu akan diubah menjadi energi listrik oleh generator. Oke? Nah, kemudian energi listrik yang dihasilkan oleh generator itu akan disimpan atau masuk ke dalam transformer. Nah, kemudian oleh transformer akan disalurkan ke transmisi atau induk gardu listrik. Nah, melalui transmisi itulah energi listrik akan dialirkan kepada konsumen-konsumen di rumah-rumah kita. Nah, dalam perjalanan pembagian energi listrik yang menggunakan PLTA ini, ada seorang ilmuwan dari Yugoslavia yang bernama itu adalah Nikola Tesla. Nikola Tesla ini merupakan rekan dari Thomas Alva Edison. Nah, ketika Thomas Alva Edison menemukan lampu pijar, maka Nikola Tesla ini mengembangkan penemuan itu. Dia memanfaatkan energi listrik dari air terjun di Niagara, Amerika Serikat. Sampai sekarang penemuan itu dipakai oleh manusia di bumi ini. Anak-anak, nah dalam kehidupan kita sehari-hari mungkin kita pernah mengalami tiba-tiba kita lagi belajar atau lagi menonton TV atau lagi kumpul-kumpul sama keluarga di rumah, tiba-tiba lampu kita padam. Ya kan? Lampu kita padam. Maka di dalam pikiran kita berpikir, mengapa lampu bisa padam? Apa penyebab lampu bisa padam? Nah, penyebab lampu di rumah kita bisa padam itu disebabkan oleh dua faktor. Faktor yang pertama adalah dari dalam. Nah, dari dalam ini maksudnya adalah adanya gangguan dan peralatan yang terpasang pada jaringan. Mungkin mesinnya, mungkin generatornya, atau mungkin transmisinya. Makin ada faktor dalam. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor luar. Faktor luar yang menyebabkan terjadinya pemadaman arus listrik pada rumah kita itu disebabkan peristiwa alam. Contoh, faktor luar adalah petir. Mungkin kita pernah mendengar ada gardu induk yang disambar oleh petir sehingga terjadi kerusakan, maka terjadi pemadaman. Atau mungkin nih, lihat ini, angin ribut yang menyebabkan pohon tumbang. Pohon tumbang lalu menindihi kabel listrik atau mungkin bahkan mematahkan tiang listrik pun bisa terjadi pemadaman. Atau mungkin hewan. Nah, hewan yang menyentuh dari kabel secara berduaan di atas tiang listrik itu pun bisa menyebabkan gangguan. Atau orang yang lagi melakukan penggalian. Nah, kebetulan di dalam tanah itu ada kabel listrik dan terjadi kerusakan atau pemutusan kabel listrik di dalam tanah, maka itu pun bisa menyebabkan pemadaman listrik yang ada di dalam rumah kita. Anak-anak, ada perbuatan kita sehari-hari yang mungkin tanpa kita sadari bahwa sikap kita itu menyebabkan pemborosan pada energi. Sehingga tanpa kita sadari, perilaku kita, sikap kita itu bisa menimbulkan sikap yang menyebabkan boros energi. Maka muncul pada pertanyaan kita, yaitu tentang pemborosan energi. Nah, apa yang menyebabkan di dalam tubuh kita, di dalam kehidupan kita terjadi pemborosan energi? Nah, pemborosan energi itu 80% itu disebabkan oleh sumber daya manusia.
Yang dimaksud sumber daya manusia adalah ketaatan kita, kepatuhan kita dalam memanfaatkan sumber daya alam itu. Bahkan Indonesia ini merupakan negara nomor 1 paling boros dalam penggunaan energi listrik di Asia Tenggara. Bahkan kita mengalahkan negara maju. Ya, negara maju seperti Singapura itu hemat dalam penggunaan energi, kita justru boros. Karena belum ada kesadaran dari kita untuk memanfaatkan energi itu dengan bijak. Kemudian 20% pemborosan energi itu disebabkan dengan teknis. Mungkin kita menggunakan barang-barang yang berlebihan di dalam rumah kita. Nah, sekarang teknologi kan berkembang. Maka digunakanlah produk-produk yang hemat. Contoh lampu berjenis LED. Itu adalah contoh produk teknologi yang bisa menghemat energi listrik dalam kehidupan kita. Kenapa pemerintah selalu menganjurkan kita hemat energi? Karena dampaknya terlalu besar. Penggunaan energi yang secara berlebihan itu memiliki dampak yang luar biasa bagi kehidupan kita, baik di dalam negeri kita maupun secara global. Maka kita lihat apa dampak pemborosan energi dalam kehidupan kita. Kita ambil contoh. Di negara-negara maju ataupun di negara kita banyak menggunakan AC, banyak menggunakan kulkas, pendingin. Nah, alat-alat tersebut atau mungkin rumah kaca yang lebih parah lagi. Alat-alat tersebut itu mengeluarkan zat emisi yang menyebabkan lapisan ozon pada atmosfer bumi semakin tipis. Dampaknya apa? Kalau lapisan ozon pada atmosfer bumi semakin tipis, maka dampak yang pertama adalah pemanasan global. Ya kan? Kemudian yang berikutnya cuaca ekstrim. Waktu panas lebih lama dari waktu dingin. Nah, sekarang yang sangat terasa ini yang ketiga nih. Permukaan air laut selalu naik. Bahkan ilmuwan Belanda itu mengatakan sekarang ini setiap tahun debit atau volume air laut itu naik 1 tahun 1 cm. Bayangkan. Ya. Muncul pertanyaan, apa hubungannya Pak pemanasan global, menipisnya lapisan ozon terhadap terjadi penaikan permukaan air laut? Kita tahu kalau lapisan ozon pada atmosfer semakin menipis, maka suhu bumi sangat panas, menyebabkan gunung-gunung es yang ada di daerah kutub itu meleleh, mencair menjadi air. Nah, es yang berada di kutub itu, yang mencair itu akan menambah volume air di air laut. Nah, kalau ini tidak ada upaya bagi kita untuk mencegah terjadinya global warming, tidak menutup kemungkinan kehidupan manusia kita ini akan terancam akibat ulah kita sendiri. Ya. Jadi dampak yang terburuk apabila kita sampai saat ini belum bisa mengurangi, menghemat penggunaan energi listrik secara berlebihan, maka akan kembali pada diri kita, yaitu kehidupan kita akan terancam. Oke? Nah, kemudian kenapa sih? Mungkin anak-anak berpikir, kenapa sih Pak kalau kita harus berhemat gitu loh? Kan energi listrik di negara kita banyak. Sumber daya alamnya juga banyak. Nah, maka dalam benak berpikir kita, kenapa sih pemerintah itu selalu mengajak ayo kita berhemat energi? Ya kan? Ayo kita berhemat energi. Anak-anak, kalau sumber energi yang ada di negara kita ini bersumber atau berasal dari fosil, apakah fosil itu nanti menghasilkan minyak bumi, atau fosil nanti itu akan membuat adanya batu bara,
maka keberadaan bahan bakar yang bersumber dari fosil itu sangat terbatas. Ketika sumber energi dari fosil, apakah dari minyak bumi dan batu bara itu habis, maka keberadaan sumber energi tersebut tidak dapat diperbarui. Padahal kita tahu terbentuknya energi dari fosil menjadi minyak bumi ataupun dari batu bara itu memerlukan proses yang sangat lama, bahkan perlu waktu sampai jutaan tahun untuk membentuk atau untuk terbentuknya satu sumber energi yang berasal dari fosil itu. Nah, ini yang menyebabkan mengapa pemerintah kita selalu diajak, yuk kita hemat energi. Nah, sekarang ini pemerintah lagi mengembangkan penemuan bagaimana menciptakan energi terbarukan. Nah, nanti bagaimana energi terbarukan itu nanti kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Anak-anak, nah sebelum Bapak akhiri, mari kita simpulkan apa yang kita pelajari pada hari ini. Kesimpulan yang pertama, bahwa generator mampu mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Kemudian yang kedua, kesimpulan kedua, gangguan yang menyebabkan terjadinya pemadaman arus listrik atau energi listrik itu bisa disebabkan oleh faktor dalam dan faktor luar. Kemudian kesimpulan yang ketiga, bahwa penggunaan energi listrik yang secara berlebihan itu dapat mengancam kelangsungan hidup manusia. Dan yang terakhir, kesimpulan kita yang keempat adalah manusia diutus oleh Allah ke bumi ini untuk menjaga alam semesta. Seperti yang tertulis dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Anak-anak, demikian yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan yang sedikit ini memberikan manfaat bagi kita, dan Bapak selalu mengingat, ayo kita tetap semangat belajar walaupun di masa pandemi, di masa yang sulit kita untuk bertatap muka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu meridhoi dan memberkahi kita dalam usaha untuk mencerdaskan kehidupan kita semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.